agent selection di split itu bakal kayak Fancy United. Ini bener-bener unorthodox banget. Unorthodox asli. Agent selectionnya bisa-bisanya ada Chamber, ada Raze, ada Omen, ada Breach, ada Astra dalam satu Astra. tim yang sama. Siapa yang sangka bakal ada legend Gila, agent ini- selection seperti itu? Ini defensif banget sih. Menurut ini bisa defensif, bisa agak tergantung approach mereka sebenarnya. Tapi overall mereka bisa nahan angle lama banget ini. Apalagi lu lihat ada si kamera, si trademarknya Chamber kan, itu bisa dikombo lagi-lagi sama Astra, bisa dikombo sama Boombot. Jadi macem-macem sebenarnya gameplay yang bisa dilakukan oleh Fancy. Lagi-lagi dari Griffin ya mereka lebih straightforward, lebih dalam tanda kutip normal. Cuman apakah mereka bisa memanfaatkan agent line up normal ini? Kelihatan mereka bawa dua duelis. Berarti mereka akan lebih mengandalkan aim mereka di sini, pengen memanfaatkan daya ledak itu. Tapi kuncinya adalah ya mereka harus dapat dulu nih entry-nya. Yap. Dan dari Fancy United tentunya adalah map pilihan mereka, jadi mereka harus bermain sebagai attackers terlebih dahulu. Mid yang akan ditunggu kalau misalkan mungkin dari pemain-pemain Griffin ingin melakukan push, nampaknya masih nge-hold dari arah Sewers dan juga dari arah market. Harusnya sudah terdengar kali ini jumping spot yang dilakukan oleh Shuvat BB. Smoke sudah dibuka ke arah fans. Pung akan melakukan wall di momen yang agak sedikit dipertanyakan, dan tentunya Acer Rolla nge-swing dapetin Shuvat BB. Ada refrag yang terjadi, tapi tentunya kuantitas pemain berada di tangan Fancy United. 3 melawan 4 sekarang Killers langsung mengambil kendali atas side. Akan melakukan fanshelter terlebih dahulu. Ace mampu mendapatkan 1 kill dari arah spawn. 3 melawan 3 sekarang, tapi Spike akan langsung di plant. Paranoia akan dibuka, ngecek arah Raptors, mampu mendapatkan Killers, tapi langsung di swing. Sehingga sekarang tersisa YR select seorang diri. Dari arah Raptors gak dicek sama Yes I Can, mampu mendapatkan 1 kill, tapi tentunya BMVZ langsung nge-swing setelah mendapatkan informasi pasti dan langsung headshot. 1-0 Fancy United mendapatkan pistol round. Ya. Dan tadi sebenarnya upaya yang bagus dari Griffin untuk melakukan retake, cuman lagi-lagi backup dari arah Heaven-nya, Select sebenarnya udah bisa mendapatkan kill yang bagus banget, tapi terlambat untuk melakukan refrag-nya, dan waktu bagi Fancy untuk bikin post plan yang enak bagi diri mereka sendiri udah terlalu banyak. Dan sekarang 1-0 Fancy, langsung 5 Spectre keluar. Griffin sendiri tentunya akan Ace yang menggunakan Shorty kali ini. Star langsung dibuka untuk setidaknya memberikan presence, mengusir musuh dari angle dekat. Dan Fancy dengan senjata yang lebih superior sebenarnya, mereka cenderung sangat-sangat sabar. Kalau misalkan kita lihat Fung, badannya kelihatan sih tidak terlalu lebar mungkin. Body pickingnya langsung dikejar pakai fault line dan langsung diuber. Ya, Serola sudah berhasil menemukan Heaven. Lihat langsung ke dalam side, di paranoia, di smoke, di flash. Buset. Itu buta banget. Komen kalau nggak ngedodge pun itu kena paranoia, Bel. Jadi udah nggak bisa kemana-mana cuy dia. Di skakmat abis, dan sekarang 4 lawan 5. Fancy kelihatan mereka punya minigames, mereka punya at least strategi untuk melakukan sudden masuk ke dalam side. Dan sekarang Griffin harus melakukan retake sekali lagi. Kaizi sudah menahan dari arah rafter, dan Select dengan headhunternya akan mencoba menjadi orang pertama, tapi lagi-lagi agak disintegrated, agak terlalu jauh posisinya, dan Acerola mampu mendapatkan Select, dan Attention pun terculik di posisi yang perlu dipertanyakan, dan 2 lawan 5. Gue nggak melihat ada pressure yang diberikan oleh Griffin, rasanya kayak bagaimana mereka mencoba untuk memenangkan, at least mencoba mendapatkan economical damage di eco round kali ini. Kelihatan mereka sulit banget. Padahal lagi-lagi kekuatan mereka adalah kuantitas. Mereka bisa banget melakukan gambling, melakukan stacking, tapi mereka justru jaga sendiri-sendiri. Dan tentunya untuk money bonus, mereka memilih untuk mati dengan Spike. 2-0, Griffin tertinggal. Ya, ini Griffin mereka submitted banget sih sama gaya permainan dari Fancy United yang seperti apa yang lu bilang, ini mereka udah tahu mereka mau ngapain. Itu kalau lu perhatiin little detailsnya, itu Ace dia nggak bisa lihat apapun karena kepalanya ketutupan smoke. Itu one way smoke yang bagus banget menurut gua. Di-dissipate untuk supaya si Killers ini nggak kena flash. Dia nggak kena flash, dia bisa dapetin si Ace secara relatif mudah tadi.
Ace bahkan nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya kalau menurut gue sendiri. 2-0 Griffin sekarang adalah ronde yang harus mereka menangkan. Nah, mereka akan menggunakan senjata yang lebih signifikan. Dan langsung full power kali ini. Melihat ke arah belakang. Syufat Bibi tidak mampu mendapatkan kill. Ace dari arah default mampu mendapatkan 2 kill. Tapi langsung ada reflect cepat. Haizi langsung nge-swing dapetin Fung. Disintegrated movement. Disintegrated play. Terlihat dari Griffin 3 melawan 2 spike langsung di plant sekali lagi retake harus diinisiasikan oleh Griffin dari 2 arah yang berbeda, Spawn dan juga Haven. Smoke dibuka ke arah Haven sehingga sekarang attention dia harus bergabung bersama juga dengan YR Select. Ada sebuah red boost tadi yang langsung dihancurkan, dash in masuk, attention mampu mendapatkan yes I can. Tapi lagi-lagi sekarang dia tersisa seorang diri dan Haizi dari arah backside tidak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk mendapatkan triple kill dan mengamankan angka ketiga untuk Fancy United. Itu tadi si Syufat sebenarnya niatnya bagus ya, dia anti flash. Tapi harus ada pemain yang mancing dulu attention pemain-pemain yang ada di B-main itu biar nggak ngecek Tetris. At least di paranoia, at least bikin presence orang-orang yang di dalam site. Si AC-nya harusnya nongolin badan biar si Syufat nggak dicek atau mungkin nggak kena flash. Tapi jadi kelihatan mati konyol si Syufat tadi tuh ngeliatin. Ya ampun, itu tuh little details kelihatannya kayak Griffin nggak one step further memikirkan apa yang apa yang ingin mereka lakukan crossplaynya. Jadi ya kita lihat aja deh apa yang akan dilakukan lagi kali ini. Dan Killers Fancy so far sih effortless banget dan Fung didapatkan oleh Haizi. Langsung ada boombot ke arah mid. Syufat langsung menghancurkan boombot tersebut tentunya. Bakal terus di spray through the smoke. Ada smoke keluar dari seorang Yes I Can. Di sini dari Killers sudah berhasil crossing lagi-lagi menahan terlalu jauh ke dalam. Komen menahan dari arah Pillars dan attention terkena trademark dan langsung dipunish. Syufat memang dapetin 1 dan mencoba untuk Satchel. Killers tapi udah mampu mendapatkan ace. Apa yang bisa dilakukan oleh Syufat dan Select di posisi seperti ini? Mereka udah ketahuan diusir Pensials pula, di smoke pula. There's nothing they can do. Spike akan di-plant dan mereka pun masih nahan di arah Heaven. Terlalu lama dan lagi-lagi paling mereka mungkin Select bakal nge-save senjata sih, bakal nge-save Vandal yang dia punya dan sementara Syufat ya at least economical damage dan mungkin mati dengan Spike biar dapetin duit. Tapi Select dia bakal save Vandal ini dan lagi-lagi Fancy main straightforward. Mereka jauh lebih siap, kelihatan banget. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Griffin, on the other hand, kelihatan ya itu linglung Bel. Ya, ini udah death sentence sih kalau menurut gua. Syufat Baby memang masih mampu mendapatkan 1 kill. Economical damage ke arah Killers. Tapi apa artinya economical damage kalau misalkan Fancy United mereka udah dapetin 4 angka berturut-turut tanpa kesulitan sama sekali. Effortless seperti apa yang lu katakan. Gak perlu kayak tryhard gitu loh, gak perlu 1 lawan 1, 1 lawan 2. Iya, itu dia. Kita nggak bisa apa ya analisis yang begitu deep karena Griffin pun nggak memberikan perlawanan berarti menurut gua Bel. Kayak dia mereka mencoba tapi percobaan mereka terkesan nggak cukup. Lagi-lagi nggak ada komunikasi kelihatan. Kayak mereka main sendiri-sendiri aja di sini. Kayak kelihatan mereka main dengan komunikasi seminimal mungkin karena nggak ada crossfire yang bagus, nggak ada setup yang bagus, nggak ada mereka mencoba untuk mengambil inisiasi bersama. Jadi ya sangat-sangat disayangkan dari Griffin untuk sampai saat ini. Yap. Dan sekarang operator sudah keluar dari attention. Ada Volt Line yang dibuka dan attention dari arah elbow mampu untuk mendapatkan 1 kill. Tapi agak sedikit bingung-bingung untungnya YR Select masih mampu untuk mendapatkan yes I can. Begitu pula attention refrag ke arah Acerola. Misalkan BMVZ dan juga Haizi melawan 4 pemain yang masih aktif. 4-4-nya ada di arah side A. Dan tentunya attention dengan effortlessly, dengan mudah dari arah TV mampu untuk mendapatkan kill yang ketiga. 4-1 ronde yang relatif cepat Griffin. Untungnya tadi mereka berhasil untuk menahan full throttle. Coba dilakukan oleh Fancy United. Menurut gue ini setupnya bagus sih karena ada crossfire yang diciptakan, attention juga pakai operator dan mungkin hal tersebut gak kebaca sama Fancy United. Ya. Dan juga itu ada trademark ya.
yang pecah tadi. Uniknya Yes I Can justru shrouded step ke dalam side. Ketika ada si trademark yang pecah kan itu slow ya. Justru dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain di dalam side. Teman-temannya kan nggak bisa ikutan masuk. Tidak bisa nge-support dia juga. Jadi itu dia, Fancy sebenarnya masih bisa retreat tadi, masih bisa reset. Cuman ya mungkin udah adrenalin kali ya, udah perang tanggung lah, udah nabrak aja kita langsung. Dan justru ya itu udah jadi farming banget untuk attention. Dan sekarang main cepat ke arah Heaven. Kayaknya emang side B relatif lebih mudah sih untuk Fancy ya. Karena dari tadi side B-nya ini berhasil dijebol terus dan langsung di-swing oleh Killers. Headshot ke arah Syufat dan Ace mampu dapetin satu, spike drop. Dan Killers mampu dapetin satu lagi, tapi justru Yes I Can bakal mampu dikembangkan. Bung, dari arah Heaven mampu mendapatkan satu kill. Fancy tiba-tiba dipretelin satu persatu. Dan Acerola mampu mendapatkan refrag. 2 lawan 2, spike drop. Tapi ditinggal justru. Dan kalau misalkan kita lihat ujung senjatanya udah kelihatan. Acelole. Ya ampun. Aduh ya ampun. Aduh kok bisa gitu? Loh, kok ini spike-nya ditinggal mas? Loh, satu-satunya kontrol atas Griffin dilepas dan bisa didapetin kill yang tidak terduga. Tapi Cosmic Divide. Loh, 19 detik. Gak bisa kemana-mana. Mau nggak mau harus sempat timing. Dan Ace. Oh my god. Roller coaster. Ace yang mampu memenangkan kelas tersebut. Wilson. Gue nggak ngerti. Acerola ini udah. Gregetan ya. Ini sih gregetan banget sih. Wah ini gila sih. Reload dia loh. Ace udah bener loh. Tepat. Dia udah pas banget timingnya kan. Wah ini crossing nih orang ini. Dia udah ngebaca tapi reload loh. You want to play? Let's play. Gue gak tahu sih itu berapa peluru di reload. Tapi ya, lagi-lagi move on harus dilakukan. Griffin masih ada operator di tangan Attention. Bakal di jumping spot dan ke reveal tentunya operator yang dimiliki oleh Attention. Di arah mid, Acerola yang akan menggunakan Tour de Force. Berhasil untuk mendapatkan counterpartnya 4 melawan 5 sekarang. Yes I Can. Main dari arah B main. Flash dibuka Killers. Buta. Dan tertek low HP. Terkena flash teman sendiri. Tapi Acerola mampu mendapatkan satu kill lagi. Ace berhasil mendapatkan Killers mid air. Tapi tentunya masih ada Haizi yang siap untuk melakukan backup. Tersisa seorang diri saja sekarang Syufat. PB dari arah dalam side. Tidak mampu mendapatkan apapun. Dan tersisa Attention saja. Melawan 4 pemain dari Fancy United. Sudah terlalu sulit, bahkan Attention pun dibekali dengan senjata yang menurut gue sendiri bukan senjata terbaik. Melakukan retake, memang dia punya Bladestorm, tapi tentunya dia tidak akan menggunakan Bladestormnya di momen yang sudah sangat-sangat sulit. Dan sudah bisa dibilang impossible untuk Griffin sendiri. Ini harusnya udah fix 6-1 sih, seraya si Attention akan melakukan save terhadap sebuah operator. Ini bakal ya udah 6-1 fix sudah. Soalnya bisa diincer ya. Gue masih nggak bisa move on yang tadi Acelole itu sih. Acelole versus Select. Gak diganti loh, dia udah tahu musuhnya di depan mata, masih megang. Sampai gimana kamu Son tadi? Acelole. Sebel gue, gemes tau gak? Gemes banget. Ampun, Kenapa dipaksa gitu kan? Dan ini ya lagi-lagi Bel, ini kayak apa yang terjadi di map pertama terjadi lagi di map kedua. Udah lebih siap, aim juga lebih sakit. Dan pada akhirnya pun si Attention pun tumbang juga itu operatornya. Operator apa ngumpet di situ savingnya. Jadi yang kayak gini-gini yang pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak pernah pertanyakan biasanya kalau kita nonton region lain. Tapi kali ini kita pertanyakan Bel. Jadi kan mempertanyakan eksistensi dari Griffin ini. Apa yang kemana Griffin yang kemarin ngalahin Global Esports gitu loh. Jadi kita lihat aja. Killers dengan Vandal di tangan. Timing. Gak ketemu sama sekali tadi. Mencoba push ke dalam mid. Masih ada wall tentunya. Tapi tanpa senjata yang berarti karena memang ini adalah eco round. Boombot ke arah mid dan wall Heaven Bay dari dalam di sini. Bakal dihancurin. Kenapa nggak
sekalian dihancurin. Masih setengah-setengah tadi dan akhirnya Heaven Bay pun dilepas. Ada trademark memang, tapi kita lihat dua pemain menahan dari dalam side. Akan mengandalkan Select dengan posisinya dari arah Tetris menggunakan Baki. Harusnya itu bakal jadi orang pertama yang kelihatan kalau misalkan posisinya seperti ini. Tapi dia punya ini sih, punya rendezvous dan nah itu dia. Tahu-tahu hilang dan waduh, Select bisa dapat, tapi pada akhirnya tumbang juga di tangan Haizi. Jadi bener-bener kayak turret hidup aja itu tadi si Select cuman buat tahu informasi langsung TP out dan nice paranoia. Dan yes I can, tapi di sisi lain mampu melakukan reflect, tapi Rolling Thunder di depan muka langsung. Dan Ace tersisa 1v3 situation. Apa yang bisa dilakukan di posisi seperti ini dengan Sheriff di tangan, di flash pula, digerebek Saur langsung bertiga. 1 lawan 3 langsung nggak bisa ngapa-ngapain. 1-7 Fancy. Terlalu kuat. Terlalu superior di atas segala-galanya sih menurut gua. Lagi-lagi mereka kayak bawa 2 Sentinel Bell rasanya. Chamber sama Astra udah nggak bisa, rasanya sulit aja bagi bagi Griffin. Itu artinya kan Astra punya 2 smoke, Omen punya 2 smoke, 4 smoke. Buka bersamaan udah kayak Brimstone cuy. Udah kayak Oke, ini adalah momen yang harus wajib kudu dimenangkan oleh Griffin. YR Select akan menggunakan operator di ronde kali ini dari arah mid, tapi ternyata full throttle dari arah B main akan dilakukan. Main dari arah backside kali ini, Killers akan menunggu time yang tepat. Buta total salah dash, dan tentu saja tension akan tumbang. Ace memang mampu untuk mendapatkan yes I can dari arah spawn, begitu pula YR Select. Killers kali ini memang punya sebuah showstopper dan dia mampu mendapatkan 1 kill, tapi tumbang di tangan sebuah bumbot. Dan entah bagaimana caranya tiba-tiba kita udah selesai di ronde yang ke-9. 27 Griffin. Entah bagaimanapun caranya di ronde yang begitu chaotic untuk kedua tim hasil untuk mendapatkan angka. Dan ini adalah replay dari momen ronde sebelumnya, dan ini udah attention udah benar-benar buta total, tapi lebih dari itu rotate-nya cepet banget sih dari Griffin sendiri. Itu si Killers lagi mundur tiba-tiba kok ada bumbot. Tahu-tahu meleduk bumbotnya. Sangat-sangat mengejutkan bagi Killers tentunya. Dan 27 Fancy, ya ini sama persis sih. Kayak yang pertama juga Griffin dapetin angka karena beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Fancy. Dan Acerola tiba-tiba dapetin Fung yang mencoba untuk agresif pick. Dan tanpa ada kata mundur tadi sayangnya. Overcommit lagi-lagi dari seorang Fung. Dan Killers dikejar bumbot. Udah dihancurin. Dan attention dapetin 1 lah. Ini gimana ceritanya? Ada 1 lagi tentunya loh. Haizi mampu dapetin 1. Lah, dia kenapa ngelihat ke lah. Oh, udah kedengeran harusnya. Dan 1 lawan 4 sekarang. Select dengan Headhunter mampu Bea gimana ini Bea? Wah itu kayak replay please, sumpah itu ronde tadi gue bingung banget sih asli, nggak bohong gak. Yang satu nggak ngancurin bumbot, yang satu ini Cak ya kan? Kenapa dia galau gitu? Terus ini udah lewat. Yang tadi nggak ngancurin bumbot, yang satu lagi bingung, yang satu lagi juga bingung. Ini mana sih musuhnya ini apa sih? Udah Kenapa dia harus liatin B-main gitu loh? Itu dia. Kenapa dia harus lihat Rafter dia? Kayaknya dia ngira satu pemain udah masuk lagi deh. Dan mungkin enggak, dia ngeliat B-main sih bener. Kenapa dia harus lihat B-main ya? Kan ada Ace di side. Itu dia. Bingung. Kayaknya itu pertanyaan yang selalu kita tanyakan dari tadi. Ini bingung asli bingung banget kita. Jadi, well, menikmatilah selagi kalian bisa. Di sana gunung, di sini bingung. Aduh, loncat. Dapat 1. Ya ampun. Oh ya ampun. Ketelan pain shells. Dan Fung. Lah. Oke. Gak sempet tadi buka wall, ya gak sempet. Langsung panik dan 3 lawan 3 tiba-tiba asli gue udah gak ngerti lagi sih. Gue udah ya ampun. Yeay. Pelanggaran. Prit. Hey, ya ampun. I need spare parts. Ya ampun. Ini epitome Last kebingungan round kita before di the pertandingan switch. kali ini, guys.
Kalau tadi itu masih setengah-setengah. Ini kita full bingung. FB kita. Full bingung. FB. Ini full bingung sih gue. Kenapa mereka harus seburu-buru itu? Mereka unggul jumlah pemain. Mereka udah tahu musuh. One enemy Ini remaining. Nah ini udah bodo amat Spike dia, ini udah down, bodo B. amat sih. Udah kayak ya udahlah, gaspol. Trabas aja udah trabas. Pusing. Oke, Wilson pusing. Jadi kita akan segera memasuki last round in the half. Griffin bakal punya dua ultimate yang bisa digunakan dimainkan. Ini Killers dari tadi dia nggak buka showstopper loh. Udah bodo amat, gak usah pakai showstopper. Pakai Vandal aja udah mati musuhnya kan. Langsung double satchel. Main dari angle yang cukup dekat. Di sini ada YR Select. Bermain-main dengan nyawa di sana YR Select, tentunya Killers dengan bantingan anak muda mampu untuk mendapatkan kepala. Begitu pula Ace Rolla. Ini apa sih? Semuanya ngepick, semuanya ngekill. Syufah Bibi juga tumbang dari astaga. Killers dapetin kill karena Ace yang lagi jadi turret cosplay, jadi turret dari anak Tetris. Ada Resurrection yang patut dipertanyakan, tapi tiba-tiba Syufat Bibi dan juga Attention mampu mendapatkan masing-masing satu kill. Spike mulai dibawa ke arah B-side. Gimana dari Attention? Menjaga dari arah Heaven, miss the Player shot. standing. Tentunya Yes I Can yang akan ngebait tembakan tersebut. Menyisakan Syufat Bibi seorang diri yang harusnya ini udah game over sih. Kecuali Fancy United membuat kesalahan-kesalahan besar dimulai dari BMVZ mungkin membuat pertandingan menjadi 1 melawan 2. Ya, ini harusnya lebih mudah ya untuk Fancy di ronde ini, cuman banyak agresivitas yang cukup dipertanyakan. Dan masa iya? Itu spike-nya sih udah di plan sulit ya, tapi jauh banget mereka nahannya loh. Mereka nahan jauh banget, kayaknya mereka takut kena pain shells. Dan udah di tap sekali, di Gravity Well, diisengin. Dan bakal di tap sekali lagi, di Paranoia. Nah lu digangguin. Apalagi nih abis ini nih. Remaining. Wih. Ya udah, gak bakal sempet. Dan Waduh. itu ngeri sih tadi waktu kena ding. Tapi nevertheless, Switching Fancy yang akan sides. mampu mendapatkan angka 3-9. Di first half pun sama seperti map pertama, Fancy yang mendominasi. Biasanya kan kita suka adu argumen nih Son. Biasanya kan suka kayak ngebahas apa sih yang terjadi di first half gitu kan. Recap sedikit. Lagi replay kan, recap sedikit. Terus ngebahas cara permainan dari kedua tim. Tapi ini tuh kayak gue nggak tahu mau ngebahas apa gitu loh. Kayak udahlah no comment gue, serius. Sama, gue udah at this rate kita jujur kita udah jujur deh. Kalian kan udah kenal kita lama ya, anjay. Hai. Kita jujur aja deh, kita udah bingung sebenarnya. Makanya waktu itu kan Jamal kemarin nge-case juga kan ya. Iya, Jamal gue sempat dengar sampai dia bilang ngapain sih, bingung. Sampai Jamal lo bingung. Sampai marah Jamal tuh. Dan itu adalah caster yang udah nge-case Battle of Iron bro, bisa marah. Alip nge-case Alip fix dia. Biasa. Dia pernah nge-case Battle of Iron, gue gak ngeliat dia marah loh. Dia nge-case ini, marah, ya ampun. Aduh, ini soalnya gue gak, ekspektasi gue tuh tinggi ya ke Griffin. Mereka ngalahin Global Esports loh, Bel. Dan mereka mainnya gak sebagus yang kita kira. Jadi Global Esports kok bisa kalah sama tim seperti Griffin dan Fancy United? Pertanyaannya kan itu, kayak apa yang terjadi sebenarnya di grup B ini? Pertanyaan tuh begitu banyak yang gue nggak yakin ada orang yang bisa jawab sih. Aduh. Ini gue kalau jadi Griffin ya, gue dalam hati udah kayak, udah kayak gitu gue tuh. Ngeliatin kayak, mungkin mereka juga bertanya-tanya kali ya sama diri mereka sendiri gitu. Karena kan gue ngeliat nih permainan dari Griffin ngelawan Global Esports kemarin kan. Gue tuh benar-benar kaget, ini Griffin tembakannya sakit. Pakai utility jauh lebih bagus dibandingkan dengan Global Esports. Jalan lah utility usage-nya. Tapi tak kenapa di pertandingan melawan Fancy United itu udah kayak utility mereka tuh nggak bisa dimanfaatin sama sekali. Bahkan dari segi posisi aja tuh bener-bener dipertanyakan banget. Dan ini langsung di-press, langsung di-push. Killers harus tumbang di tangan Fung.
Tapi ada trade yang terjadi. Acerola memang mampu menumbangkan satu pemain yaitu Attention. 4 melawan 4 sekarang. BMBZ mampu mendapatkan satu kill. Tiba-tiba saja Pung dan juga Ace berhasil untuk membalikkan keadaan. Membuat pertandingan menjadi 2 melawan 3. Seraya YR Select berusaha untuk mengambil timing dari arah Ropes. Haizi tentunya tidak nge-expect hal ini sama sekali. Dan dengan mudahnya YR Select berhasil untuk mendapatkan That's a kepala good dari spot. Haizi. Tentunya side A sudah dipastikan clear kali ini. Seraya Yes I Can tersisa seorang diri. Tertek ke half HP memang masih punya paranoia. Tapi tentunya sudah terlalu sulit melawan pemain-pemain dari Griffin yang mendapatkan space lebih dari arah side A. Ya ini udah almost impossible ya. Dan menurut gue Griffin juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan ngeplan ke arah side A. Sekarang mereka untuk menghindari hal-hal yang lebih tidak diinginkan lagi, mereka udah tinggal grouping di arah side sih Bel menurut gue. Kayak udah tinggal jaga satu titik bertiga, ngumpul udah sebenarnya. Cuman ya harusnya sih 1 lawan 2 ini di titik ini nggak mungkin sih bisa kecolongan. Dan pistol round berhasil dimenangkan oleh Griffin, ronde yang sangat penting tentunya untuk bisa comeback dari angka 39. Gap ini masih possible sih sebenarnya untuk Griffin ya. Kalau misalkan mereka keep up Enemy remaining. permainan seperti ini, kayak trade-nya itu jalan, terus informasinya itu jalan. Sementara dari Fancy United, menurut gue dari segi lineup agent itu Fancy United cukup sulit sih untuk ngehold. Karena mereka nggak punya Sage. Tapi nevertheless mereka seperti apa yang udah kita bahas tadi, itu mereka bisa main dengan mini games. Kayak ada Aftershock, ada Gravity Well dari Haizi, ada trademark juga, atau mungkin ada Pain Shells yang bisa digunakan oleh Killers. Tapi tentunya Griffin tidak menutup kesempatan bagi mereka untuk membangkitkan lagi mental, membangkitkan lagi semangat mereka. Karena menurut gua ini udah momen yang paling tepat sih buat mereka untuk mulai bangun, mulai berusaha untuk melawan Fancy United. Dimulai dari pistol round tadi mereka berhasil mendapatkan kemenangan yang cukup bisa dibilang cukup meyakinkan lah dengan 3 lawan 1. Dan otomatis harusnya dia dapetin ronde ini sih. Jadi 5-9 harusnya kalau misalkan sesuai script. Harusnya. Mhm. Harusnya. Sayangnya ada technical pause sih. Kalau misalkan technical pause sudah di unpause, langsung saja kita masuk ke map kedua. Second round di second half. Dan Select masih menahan, Wimbot dikeluarkan. Mendapatkan informasi kalau mainnya clear, lah balik Wimbotnya. Lah. dan Attention akhirnya masuk ke arah ramp bersama dengan Sylphet. Oke, kita lihat udah mendapatkan informasi dari seorang pemain dari arah Heaven, bakal mundur langsung memberikan Heaven begitu saja. Haizi mau nggak mau. Dan ini side A udah kosong melompong, udah di take abis-abisan sih. Dan harusnya udah cukup informasi sih bagi seorang Haizi untuk boleh nge-call guys A guys. Kayaknya ini udah bisa di-call sih tadi ketika udah ngelihat Raze, udah ngelihat Jet, udah ngelihat macem-macem utility keluar. Harusnya udah bisa di-call kalau ini bakal A sih. Dan uniknya justru mereka nahan di defender spawn si Haizi ini. Kayaknya Haizi ini ada kenapa nih si Haizi? Here. Kenapa mereka nahan di situ semuanya? Kenapa mereka nahan di situ, Bel? Nggak tahu. Ini ngapain? Nih. Astaga, mau exit kill kayaknya deh. Ini exit kill-nya di sini. Sabar Wilson, tenang. Ini nggak lagi nyari exit frag dong, nggak mungkin. Lah, Hah? Mereka maju, Bel? Lah? Mereka mau bunuh diri ini. waduh. Nah, ketahuan. Aduh. Oke. Enggak, kita harus move on guys. 95. Emang itu harus itu udah ini Emang harus normal mati sih, sama Son. emang harus mati sama Spike sih biar dapat money bonus kan. Cuma Ya. cara matinya itu loh, One Bel. enemy remaining. Mungkin nih gua nggak bisa analisis dah. Oke, cuman mereka aja yang tahu. Silakan Bel. Oke, tadi ya
Gue bingung sih, mereka nge-walk terus tiba-tiba lari. 95 Fancy United, tapi itu nggak masalah karena itu adalah momen dimana harusnya mereka mati dengan Spike. Ini adalah momen dimana harus dimenangkan oleh mereka karena tentunya mereka akan menggunakan senjata yang lebih signifikan dibandingkan dengan Griffin. Dimana Griffin akan langsung masuk ke arah side B full throttle dan Fung akan melakukan planting default, bukan plant di main. Despite side-nya itu benar-benar clear, post plan akan dilakukan dari arah B main dan juga dari arah backside Ace. Ya, harusnya dia udah denger. Stepnya itu gede banget tadi 3 pemain. Tapi Ace Rola yang akan mampu mendapatkan kill tanpa ada perlawanan sama sekali. YR Select memang mampu mendapatkan YSIK, tapi Killers langsung mendapatkan kepala dari Silvat BB. Begitu pula YR Select, trade demi trade terus terjadi. Dan tentunya trade akan lebih dimenangkan ke arah Fancy United dengan keunggulan senjata yang mereka miliki dan juga dengan awareness yang lebih bagus dibandingkan dengan Griffin yang sangat-sangat patut dipertanyakan. Bingung kan lu? Bingung kan lu, Bel? Bingung aku. Nice. One enemy remaining. Sama. Kayak gua ya tactical time out. Iya. Aduh, coba ada Albert ya. Kalau ada Albert kan kita, apa yang terjadi? Gue juga bingung, Son. Asli sesi momentos itu, sesi momentos. Aduh ya. Sampai ampun lemes ya. loh. Tidak apa-apa. Memang manusia itu rentan buat kesalahan, Bella. Mungkin namanya manusia, mungkin sedang melamun ya istilahnya tadi ya. Tapi nggak gitu juga sih. Pusing gue. Aduh. Bel, gimana ini, Bel? Itu pertanyaan dari Griffin, dia harus tahu gimana. Gimana ini, guys? Dan ini dia ronde sesungguhnya, guys. Full buy dari Griffin dan juga Fancy. Attention dari arah mid. I dropped the spike. Dan Silvat BB masih menahan. Oh, berlawan. Tank tadi si YSIK langsung cabut. Ya Itu dia Spike down, setupnya. Ini dia, Bel, mini games yang gak kita lihat dari Griffin. Banyak. Ketika jadi defender, Fancy pun berani untuk ngambil inisiasi, bikin kejutan. Griffin cuma nunggu jemput bola doang dan ya ampun bro. Langsung kena through the smoke pula tadi itu. Sisa attention dan juga Ace masih sempat-sempatnya dia jumping. Ketika musuhnya sudah tahu ada 3 di mid. Buat apa dijumping kalau udah tahu di sana ada musuh? Seperti sama aja kayak Recon dilempar ke Hell tadi di Ascent, padahal udah tahu di situ ada musuh. Tinggal drop aja. Ini gue nggak ngerti sih. Ini gue nggak ngerti kenapa yang dari arah sewer, kenapa YR Select ngeluarin trademark? Kenapa? Why? Ice kiwir. Gue Napas dulu, minum. Tenang, harap bersabar. Harusnya ini sumpah ini harus dikasih tulisan kayak acara-acara TV zaman dulu, tau gak? Bukan untuk ditiru di rumah. Nah, langsung connect, ya ampun. Dan langsung di showstopper. Wah, ini dia. One enemy remaining. Push yang sudah. Ini sama kayak map pertama, Bel, inget gak sih yang sebelum match point? Kayak ini udah equivalent GG call, ini udah lari aja udah. Gak pakai utility, gak ada at least try-nya sama sekali kelihatan di ronde tadi. Dan lihat Satchel-nya ke depan komut, coy. One enemy remaining. Gue aja bingung gimana Griffin. Ini, Asli. aduh, gue nggak ngerti sih itu. Bener-bener gak dikasih main ini Griffin. Fancy ya menurut gue mereka, ini map pilihan mereka punya agent selection yang aneh. Tentunya dengan agent selection yang aneh justru gue merasa mereka udah spend so much time sih untuk melakukan mapping, untuk bikin mini games yang bener-bener ngerepotin banget Griffin yang lagi-lagi kelihatan linglung banget. Kelihatan nggak tahu harus ngapain. Lihat itu trademark dihancurin langsung di Rolling Thunder, tapi Ace yang mampu mendapatkan 2 kill karena Ace Rola dan juga Yes I Can. Gue nggak tahu ini dua-duanya loncat-loncatan. Gak lawan Sigma.
siap, Bubot akan dikeluarkan dan harusnya informasi udah masuk. At least ada 2 pemain dari arah market. Tentunya Griffin, dia akan langsung masuk ke arah B-main dan masuk ke arah dalam side. Ace langsung di-delete oleh Killers. Untungnya ada refrag dari Fung. Begitu pula Shu 4 BB mampu mendapatkan BMVZ. Misalkan Haizi seorang diri, dia tidak mampu melakukan apapun. Seraya Fung yang akan menutup. Untuk Griffin 12-6, Griffin against all the odds, mereka masih punya nafas. 6 ronde berturut-turut harus mereka menangkan. Tapi tentunya Ya, ini- lebih dari sebuah miracle yang dibutuhkan. Ya, itu dia. Kemana Griffin yang kemarin ya, Bel? At least kemarin tuh mereka masih lebih meyakinkan loh. Mereka masih ada double swing. Fancy di sisi lain ya. Ya gitu dah. Dan langsung aja di sini kita lihat Tour de Force. Mundur ke belakang. Ada rendezvous. Dan kalau misalkan kita lihat di sini Pain Shells. Udah siap dimasak sama Killers. Ada Bumbot. Lah, tadi. Wah, timing banget. Loh, temennya juga mundur. Dan bakal ada flash, langsung naik di sini. Loh, tapi dia mau ngeluarin flash lagi. BMVZ. Bad timing tadi. Di sisi lain masih ada Haizi dari arah Heavy. Dapat 2 kill dan spike-nya drop, Bel. No way. Not like this. Not like this. Oh my god. Dan kalau misalkan kita lihat Select di sini, oh kelihatan kakinya. Itu posisi yang nggak begitu bagus untuk seorang Haizen, tapi yes I can mampu melakukan refrag. What is happening? One enemy remaining. Loh, dia ke side. 1 lawan 2. Acerola masih punya kesempatan untuk melakukan retake mungkin, clutch. 1v2 situation. Masa iya? Loh. Oke. Pertanyaan lagi-lagi movement yang begitu banyak dipertanyakan. Yes, I can udah tahu mainnya from the shadows ke side kemungkinan besar kan. Tapi dia TP ke side. Ini BMVZ juga miss timing. Ini posisi dari Haizi juga posisi yang nggak bisa ngekill basically. Ini lagi-lagi megang pisau. Operator pun udah keluar sebenarnya dari Acerola di sini. Sementara dari Griffin, dari segi ultimate masih ada sebuah tour de force dan juga resurrection di tangan Fung. Tentunya dari Griffin, mereka harus bermain dengan lebih disiplin, lebih terorganisir dibandingkan dengan ronde-ronde sebelumnya. Segera dimulai kembali ronde yang ke-20 sekarang, Son. Nampaknya dari Griffin sendiri mereka akan melontarkan serangan ke arah side A. Full throttle, 5 pemain. Ya, ini bakal jadi lagi-lagi ya one last chance. Masalahnya ekonomi dari Fancy pun stacking ya menurut gua. Mereka masih bisa buy untuk ronde selanjutnya. Main konteks sekarang di sini Griffin. Ada star yang sudah dibuka dan Heaven A sudah diisi. Dan 2 Fenty membuat kemungkinan rotasi sangat cepat tentunya untuk Fancy. Haizi di sini megang posisi penting dan mundur kembali dari arah ramp untuk You masuk want to ke arah play? main. Let's play. Secara polosan, lagi-lagi mencoba untuk bermain kontak. Tour de Force sudah dibuka, miss the shot dan terkena fault line pula. Tertag ke 70 HP, attention mampu masuk ke dalam side, tapi nampaknya akan main retake. Oh, flashnya berhasil mengusir Select, disiksa. Ya ampun, di flash, di gravity well. Select bener-bener dikunci mati. Dan flash out. Killers langsung masuk ke dalam side di sini. 3 pemain di dalam side, langsung satchel in. Oh, nice satchel dari Killers. Dan langsung di sweeping side-nya. Tapi masih 1 lawan 3, tentu tidak bisa. And that's it. Fancy United akan masuk ke babak playoff setelah mengalahkan Griffin dengan skor 2-0 langsung tanpa balas. Defenders win. Siap ini tentu dari Fancy United, mereka kelihatan jauh lebih siap. Mereka kelihatan